Hari ini saya ingin bicara tentang sebuah kekuatan yang begitu dalam dan transformatif hingga mampu mengubah hidup kita sepenuhnya. Rasa syukur. Ada dua emosi yang bisa menghancurkan hubungan, bisnis dan hidupmu. Takut dan marah. Tapi kamu tidak bisa merasakan marah dan bersyukur di saat yang sama. Kamu tidak bisa merasa takut dan bersyukur dalam satu waktu. Jadi saya melatih diri saya untuk bersyukur. Saya memulai hari dengan berpikir tentang 3 hal yang saya syukuri, 1 menit untuk setiap hal. Bahkan sebelum kaki saya menyentuh lantai, saya mencoba mengingat 10 hal yang bisa saya syukuri. Saat saya merasa stres, saya kembali pada daftar syukur saya. Rasa syukur bisa menurunkan stres sepanjang hari. Di tengah hiruk-pikuk hidup, kita sering lupa betapa kuatnya sekadar merasa bersyukur. Tapi percayalah, rasa syukur bukan sekadar perasaan. Itu cara hidup. Tidak ada hal luar biasa yang akan kamu capai yang lebih hebat daripada bisa merasa bersyukur atas kesempatan untuk mencoba. Ketika kita membedah pola pikir pemenang, kita sedang bicara tentang seseorang yang terus mengasah kemampuannya. Tahu persis di mana dia berada dan kemana dia ingin pergi, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Ucapkan terima kasih pada hatimu yang tahu bagaimana menyembuhkan diri saat patah, pada ketenanganmu yang mampu mengendalikan emosi. Katakan pada diri sendiri, aku cukup. Aku cukup tua, cukup muda, cukup bijaksana, cukup kuat. Aku menerima dan mencintai diriku sendiri. Ini waktuku. Ketika kamu berada dalam kondisi syukur, maka kamu bisa menerima pikiran yang sesuai dengan keadaan emosimu. Tubuhmu mulai menghasilkan zat kimia alami yang memperbaiki dan menyehatkan. Rasa syukur melahirkan lebih banyak syukur. Rasa cinta melahirkan lebih banyak cinta. Latih perasaan ini setiap hari, dan tubuh serta pikiranmu akan kembali seimbang. Ambil waktu beberapa menit setiap pagi untuk mendoakan orang-orang di sekitarmu. Lalu habiskan 3 menit fokus pada 3 hal yang ingin kamu wujudkan. Bayangkan sudah terjadi. Rasakan emosi kesuksesan itu sekarang. Reframe cara pandangmu. Jika kamu bangun pagi dan orang yang kamu cintai masih hidup, itu sudah awal hari yang baik. Mulailah setiap hari dengan rasa syukur. Rasa syukur bisa mengubah kegelapan jadi terang, penderitaan jadi kekuatan. Peluk orang-orang yang kamu cintai, karena besok tidak dijanjikan. Kemenangan bukan hanya soal hasil, tapi soal mentalitas. Cara kamu berpikir, cara kamu berjalan, cara kamu mengatasi konflik dan tantangan. Kemenangan adalah proses, bukan hanya trofi atau penghargaan. Ini bukan hanya tentang apa yang kamu inginkan, tapi siapa kamu menjadi. Cintai dirimu sendiri. Cinta diri adalah obat dari kebencian terhadap diri sendiri. Cinta diri itu energi. Cinta diri itu disiplin. Hidupmu akan dipenuhi tanjakan dan turunan. Tapi jika kamu dihadapkan dengan penolakan, jangan menyerah. Jika kamu tidak pernah menikah, kamu tetap cukup. Jika kamu tidak pernah menjadi dokter, kamu tetap cukup. Kamu adalah ciptaan Tuhan dan kamu cukup. Apa adanya kamu. Mulailah berbicara tentang cinta diri. Saat kamu mencintai diri sendiri, kamu mulai bertanya, bagaimana saya bisa hidup lebih baik? Jadilah egois dalam artian yang sehat. Rawat dirimu. Kamu bisa merasakan takut, tapi tetap punya keberanian untuk bergerak maju. Hidup itu tidak gratis. Semua pencapaian ada harganya. Tapi di balik setiap kesulitan, ada pelajaran. Saat sesuatu tak berjalan seperti harapanmu, tanyakan, apa yang saya pelajari? Hidup tidak selalu indah, tapi kamu harus menjadi lebih tangguh. Jangan salah menafsirkan kegagalan sebagai tanda bahwa kamu harus menyerah. Kadang, kamu hanya perlu mengubah cara berpikir dan menggeser sudut pandang. Mungkin kamu kelelahan, bangkrut, kehilangan segalanya, tapi kamu tetap bisa bangkit. Kamu bisa menang asal kamu percaya dan mulai dengan mindset yang benar. Setiap hari kamu punya pilihan, bangkit dan hadapi dunia, atau tetap berbaring dan menunda hidup. Jangan biarkan hidup hanya terjadi padamu. Ciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Satu pilihan, satu tindakan, satu hari pada satu waktu. Jangan tunggu kesempatan datang, ciptakan kesempatan itu. Jangan menunggu orang lain membuka pintu. Buka sendiri pintunya, bahkan cabut engselnya jika perlu.
Ambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Punya mimpi besar itu bagus, tapi mulailah dari hal kecil. Mulailah dari tempat kamu berada. Apa yang kamu punya sekarang itu sudah cukup. Disiplinkan diri, jangan tunda. Jika kamu lelah, tetap berjalan. Jika kamu patah, tetap percaya pada dirimu. Jangan biarkan luka atau kehilangan membuatmu menyerah pada hidup. Hidupmu punya makna. Ada alasan kamu masih di sini. Kamu adalah penulis kisah hidupmu. Pegang kendali. Jangan biarkan masa lalu mencuri masa depanmu. Jadikan sisa hidupmu sebagai bagian terbaik dari hidupmu. Jaga janji-janji yang kamu buat pada diri sendiri. Hidup itu keras dan akan terus keras. Tapi kamu harus menghadapi tantangan itu. Jangan tunggu sempurna. Cukup mulai hari ini. Setiap keputusan kecil akan membentuk takdirmu. Jika kamu terus menunda, kamu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga mereka yang bisa kamu bantu. Tahun 22 hingga 42 adalah masa kamu belajar, berjuang dan menanam. 43 sampai 63 adalah masa panen, masa kekuatanmu. Dan 63 ke atas adalah waktunya kamu memberi kembali. Tapi semua itu hanya bisa terjadi jika kamu memulainya sekarang. Keyakinan adalah segalanya. Jangan tunggu semuanya sempurna baru bergerak. Percayalah pada kekuatan dirimu sendiri. Lakukan dari hati. Jangan hanya kejar uang. Saat kamu melakukan sesuatu yang kamu cintai, kamu akan belajar dan bertumbuh di dalamnya. Visualisasikan keberhasilanmu seolah-olah itu sudah terjadi. Rasakan sekarang dan semesta akan bergerak membantumu mewujudkannya. Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu akan mendapatkan siapa kamu sebenarnya. Maka bentuklah dirimu. Kamu diciptakan dengan tujuan. Ketika kamu sadar siapa dirimu, tidak ada yang bisa mengendalikan hidupmu. Kelimpahan adalah tentang limpahan cinta, waktu, energi, kesehatan, dan finansial. Cukupkan cangkirmu dan berikan dari piring cadanganmu. Bukan hanya tentang uang, ini tentang hidup 360 derajat yang penuh makna. Jangan biarkan siapapun memegang tali hidupmu. Kamu yang pegang kendali. Lakukan hal-hal yang benar, meski belum bisa kamu ukur hasilnya. Sama seperti olahraga dan makan sehat. Tidak langsung terasa, tapi pasti bekerja. Kembangkan dirimu. Kamu punya kehebatan dalam dirimu. Dengarkan suara hatimu yang paling jujur, karena itu mungkin satu-satunya Tuhan yang bisa kamu dengar seumur hidupmu. Dan akhirnya, jangan hanya hidup. Hiduplah dengan penuh kesadaran. Buat hidupmu menjadi karya yang berani, tanpa penyesalan. Berikan yang terbaik, dan saat kamu tiada nanti, semoga dunia ini sedikit lebih baik karena kamu pernah ada.